Grafik di bawah ini menunjukkan pola perburuan pada kelompok singa saat mangsa melimpah dan jarang. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan data di sini. Ini ada data yang warna hijau ini saat mangsanya melimpah dan yang garis-garis ini saat mangsanya jarang. Jadi di bawah ini itu menunjukkan jumlah anggota singa dalam suatu kelompok. Jadi kalau misalnya kelompok 1 ini anggotanya 1, kelompok 2 anggotanya 2, seperti itu. Lalu ini ada hasil tangkapan mereka. Jadi jumlah mangsanya itu. Nah, langsung ke pernyataannya. Yang A, saat jumlah mangsa melimpah, ukuran dari kelompok pemburu tidak memengaruhi jumlah mangsa yang ditangkap per hari secara signifikan. Jadi katanya kalau saat jumlah mangsanya itu melimpah, itu tidak memengaruhi jumlah mangsa yang ditangkap per hari secara signifikan. Ini salah. Jadi ketika jumlah mangsa ini melimpah, yang hijau ini, dia itu memengaruhi ukuran kelompok perburuannya ini, yaitu memengaruhi jumlah mangsa yang ditangkap. Jadi ketika mangsanya melimpah tapi ukuran kelompoknya ini 1, jadi yang ditangkap itu jadi yang berburu itu hanya 1 singa, maka mereka bisa mendapat 10 hasil mangsa tangkapannya itu bisa sampai 10. Tapi kalau misalnya mereka itu yang berburu ada 2 singa, saat mangsanya melimpah itu mereka cuma bisa dapat 6. Tapi kalau misalnya yang berburu itu jumlahnya 3 singa, mereka bisa dapat 8,5 lah. Jadi intinya itu salah. Saat jumlah mangsa melimpah, ukuran dari kelompok pemburu itu tidak memengaruhi jumlah mangsa yang ditangkap per hari secara signifikan, itu salah. Karena justru dia ini memengaruhi, ya bukan tidak memengaruhi, ini salah. Lanjut ke yang B, saat mangsa jarang, ukuran kelompok perburuan akan memengaruhi jumlah tangkapan. Jadi ketika mangsanya jarang, nih, ukuran kelompok yang ini itu akan memengaruhi hasil tangkapan. Benar, ya. Di sini udah kelihatan banget ketika mangsanya jarang, yang garis-garis ini, mereka itu jumlah anggota kelompoknya di sini itu memengaruhi hasil tangkapannya. Ketika jumlah anggotanya 1, mereka bisa nangkep 8. Ketika 3, mereka bisa nangkepnya 2, seperti itu. Jadi itu memengaruhi. Jadi ini benar. Yang C, singa betina yang hidup sendiri tidak dapat memperoleh mangsa dan cenderung akan mati. Ini salah. Katanya yang hidup sendiri itu malah justru susah dia menangkap mangsa. Ini salah. Kita lihat nih, yang jumlah anggotanya 1, kan katanya kan yang hidup sendiri ya, berarti 1. Justru yang 1 ini dia malah bisa bertahan hidup dengan baik, ya. Jadi dia tidak mungkin mati, karena pada dasarnya singa betina itu dia itu emang tugasnya mencari mangsa atau berburu. Sedangkan singa jantan yang berat badannya itu lebih berat dibanding singa betina, otomatis kan si jantan ini dia larinya kurang bisa kenceng ya, jadi dia gak cocok buat berburu kalau si jantan. Makanya yang berburu itu singa betina. Makanya ini salah, harusnya dia tetap hidup, bukan tidak dapat memperoleh. Ini salah. Seharusnya dia bisa, emang udah takdirnya gitu, dia bisa memperoleh mangsa. Yang D, dengan pertimbangan jumlah tangkapan, singa akan cenderung memilih berburu dalam kelompok besar pada saat mangsa melimpah. Jadi katanya singa itu akan cenderung memilih berburu dalam kelompok besar saat jumlah mangsa melimpah. Kan yang melimpah tuh yang hijau ya. Justru mereka itu akan berburu dalam kelompok kecil saat mangsanya melimpah. Di sini kan nggak ada nih yang hijau-hijau nih, hilang nih. Artinya mereka lebih suka berburu di kelompok kecil saat mangsanya melimpah. Jadi ini salah.
Jadi jawabannya salah, benar, salah, salah.